keluarganya baik-baik aja. Ya. Nah, oke Bang, ini kan hari ini ada sidang nih Bang ya di ruang Umar Seno Aji 1. Ini Pak Tommy ya Bang sama dia tuh. Epri Donald Epri. Bagaimana sama yang Apa? Oke Bang. Kita terus Bang tentang acara ini Bang. Ya, jadi begini, ahli yang dihadirkan ini kan sebetulnya punya konflik kepentingan semua terhadap perkara ini. OJK semua kan tahu bahwa terjadinya masalah dalam Jiwasraya ini kan karena OJK tidak maksimal dalam melakukan pengawasan. Ya, kedatangan dia di dalam persidangan untuk memberikan ahli itu berarti kita tentu keberatan karena itu akan menimbulkan konflik kepentingan. Dia akan membenarkan tindakan-tindakannya. Ya, kalau saya nggak salah kan ada beberapa pegawai OJK yang jadi terdakwa juga di dalam kasus ini kan dipidana ya. Nah itu kan membuktikan bahwa kedudukan ahli dari OJK itu punya kepentingan. Kita keberatan terhadap itu. Itu satu. Kemudian sepanjang keterangan ahli baik itu dari OJK maupun AAJI itu tidak ada satupun yang dapat menunjukkan adanya bukti bahwa apabila satu perusahaan asuransi itu dalam PKPU maka akan terjadi keguncangan ekonomi, Keuangan negara ya. Iya, nggak ada studi yang menunjukkan itu dan tegas dijawab bahwa itu adalah asumsi. Ya kan? Kenapa? Kenapa? Kata-kata kepentingan umum itu sangat berbahaya, ya bisa ditunggangi beberapa pihak, satu pihak bisa menjadi pesanan orang untuk menyatakan ini kepentingan umum, gitu. Itu sih intinya bahwa tidak ada sampai saat ini tidak ada studi yang menunjukkan bahwa satu perusahaan asuransi saat ini itu dalam PKPU lagi terguncang ekonomi. Buktinya Kresna Life yang PKPU baik-baik aja, ya. PKPU Jiwasraya Kresna kan di dalam PKPU ya baik-baik aja, nggak ada kita terguncang. Ya, krisis tahun 98 itu bukan karena adanya bukan karena dari asuransi, ya. Itu karena memang krisis global yang berdampak ke perusahaan asuransi, bukan perusahaan asuransi yang menimbulkan itu satu. Kemudian gini, di dalam undang-undang OJK maupun undang-undang perasuransian tidak ada diatur mengenai ketentuan PKPU. Hanya kepailitan. Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan itu harus digarisbawahi. Itu tidak mutatis mutandis terhadap pasal 2 ayat 5. Nggak ada kata mutatis mutandis di situ. Hanya merujuk. Nggak ada kata mutatis mutandis. Pembentuk undang-undang jika ingin menyatakan pasal itu mutatis mutandis, itu tegas ditulis seluruh ketentuan di dalam undang-undang kepailitan dan PKPU. Kalau itu pembentuk undang-undang ini menyatakan itu mutatis mutandis, itu dinyatakan dengan tegas. Pasal 223 tidak mutatis mutandis terhadap pasal 2 ayat 5. Ya kan? Dengan dicabutnya pasal 2 ayat 5 di Undang-Undang Kepailitan kan menjadi tidak ada rujukan pasal 223 itu. Di dalam Undang-Undang Asuransi juga tidak ada menyatakan merujuk ke pasal 2 ayat 5 itu, ya. Nggak ada hubungannya. Jadi memang, nah terus gini, keputusan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai tata cara teknis permohonan PKPU maupun kepailitan tidak ada larangan di situ. Tidak ada larangan terhadap persoalan untuk mengajukan PKPU. Itu hanya sekedar petunjuk teknis. Jadi nggak ada menimbulkan norma terhadap norma baru di situ, nggak ada. Sehingga dengan sebetulnya gini, dengan adanya rujukan bahwa satu perusahaan asuransi Kresna Life itu sudah pernah dinyatakan di dalam PKPU tanpa melalui OJK, itu sebenarnya majelis harusnya ada rujukan untuk menyatakan termohon juga di dalam PKPU. Saya kira nggak ada
tidak ada. PKPU itu bukan sesuatu yang ditakuti. Karena gini, PKPU itu kan untuk kepentingan kreditur juga, bukan untuk pihak lain. Itu aja. Oke bang, ahli dari mana bang? Dari GPU? Ahli dari GPU. Agenda sidang selanjutnya bang? Kesimpulan Kapan itu bang? tanggal 31. Tanggal 31 Selasa Rabu depan. Oke bang, harap aja bang dengan adanya acara ahli apa klien apa gimana? Dari OJK. Dari ahli nih. Keterangan ahli nih. Saya kira nggak memberatkan ya, karena gini, ini kan mengenai legal standing ya. Ahli dari OJK yang katanya itu ahli hukum ya, itu kan sama sekali tidak dapat menunjukkan bahwa ada ketentuan hukum yang melarang perseorangan harus mengajukan PKPU. Dan di dalam undang-undang OJK maupun undang-undang perasuransian itu nggak ada ketentuan yang atur PKPU. Ya. Yang disampaikan itu adalah asumsi-asumsi aja. Termasuk kan ketika kita tanya ada nggak hasil studi yang menunjukkan kalau satu perusahaan asuransi itu di dalam PKPU dinyatakan dalam PKPU maka ekonomi akan terguncang, nggak ada hasil studi yang menunjukkan itu. Dan ditegaskan kembali bahwa itu asumsi oleh ahli dari AAJI yang ajukan oleh jaksa. Kemudian Kresna sudah dinyatakan dalam PKPU, kita tenang-tenang aja, ya. Jadi PKPU jangan ditakuti dan jangan menggunakan kata kepentingan umum itu sebagai tameng, ya. Sebagai tameng itu menyatakan bahwa OJK melindungi kepentingan umum. Terus gini, mengenai pernyataan bahwa mayoritas pemegang polis itu menyetujui restrukturisasi, kemudian hanya minoritas, hanya beberapa yang tidak setuju, ini itu kan berkaitan dengan teori hak. Satu orang itu punya hak. Jadi satu orang saja, ya satu orang itu kan punya hak untuk menyatakan berbeda, dan dia punya hak yang dijamin oleh untuk mengajukan upaya permohonan hukum pegatan. Itu diatur di dalam undang-undang dasar maupun undang-undang HAM, bahwa setiap orang punya hak untuk mengajukan permohonan pegatan atau menuntut keadilan, dan hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi, ya, hak yang tidak dapat dikurang-kurangi. Pokoknya itu adalah hak yang melekat karena orang, hak itu adalah hak kodrati, melekat karena dia manusia. Jadi jangan ditarik bahwa mayoritas udah setuju, minoritas yang enggak setuju, karena ini mengenai hak. Ya, sukses. Ya, mantap.